tiga gospel sinoptik dan satu lagi yang bukan sinoptik. Ya, Itu Yohanes. berbahasa Arab ya. Yang berbahasa Arab itu baru muncul di era abad ke-9 gitu loh. Jadi narasi-narasi yang mereka bangun terkait bahwa umat Kristen lebih dulu menyebut nama dalam kultur budaya Arab itu sebenarnya hoax. Kenapa saya bilang hoax? Karena manuskrip PB yang berbahasa Arab itu baru muncul di era abad ke-9, sementara Islam itu kan hadir di era abad ke-6. Jadi selisih 3 abad, Pak. Nah, Iya. begitu. Lanjut. Saya Terus sambil makan ya. maksudnya gimana? Ya berarti lebih dulu kami dong. Kami kan hadir di era abad ke-6 nih. Kita pakai Iya. nama Allah. Gitu. Kita pakai narasi dalam etimologi kata Injil gitu loh. Nah, Injil ini kan di dalam kultur budaya Semitik, sementara bahasa Arab ini kan satu rumpun Iya, iya. Semitik. Gini, Sementara Pak. bahasa Greek bukan rumpun Semitik gitu loh. Iya, Artinya, ngerti. Gini loh, kita berbicara soal Injil karena kita di Indonesia, Pak. loh bukan Serapannya masalah, bahasa Arab. bukan Nggak ada masalah. kata gini. Enggak, jadi Kalau apa? Bapak berbicara di ini masalah kata Injil duluan mana segala macam, Bapak nggak perlu saya bilang duluan mana Islam sama Kristen pakai kata Injil, duluan Islam. Karena apa? Karena Injil itu serapan bahasa Arab. Ya sudah, Pak. Berarti kan saya menarasikan Iya, makanya narasi-narasi saya di bilang luaran sana itu kan banyak keliru. dari kita Kan ini keliru. salah kaprah. Maksudnya berpikir ajaran yang tahun 100 ini dengan letak geografis kita di Asia sekarang, di Indonesia ini dengan banyak serapan bahasa-bahasa, lalu berpikir kita niru ya di Asia sekarang, di Indonesia ini dengan banyak serapan bahasa-bahasa. Lah, Jadi iya, Pak. gimana berbicara sesuatu yang Kita kan esensial, Pak, ngomongin buat apa historis gitu? di sini, Pak. Saya kan Iya. ngomongin dari sisi historis. Segala sesuatu kalau berbicara kan harus ilmiah. Bagaimana Iya. mungkin narasi-narasi contoh seperti kata Injil ini digunakan lebih dulu oleh kalangan Kristen? Itu adalah salah satu narasi yang nggak masuk akal. Coba kalau kata Tuhan. Sebentar dulu. Iya, jangan dipotong dulu. Iya, jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu, sabar dulu. Enggak, Tadi kan saya harus 1:30 masuk ibadah ini, Pak. ya Anda ibadah lah. Kalau Tuhan itu kan terjemahan dari apa yang diambil dari perspektif LAI untuk menerjemahkan kata Lord, huruf gede semua kan gitu. Yang saya maksudkan di sini adalah manuskrip. Saya dari tadi ngomongin manuskrip gitu loh. Iya. Maksudnya gini, harusnya di dalam kitab saudara itu hati-hati menggunakan kata Tuhan. Tuhan itu belum ada sebelum tahun 1800-an di Indonesia. Kok bisa Tapi masalah tahun kata Tuhan, Pak? 1800 tidak ada Tuhan di Indonesia. Bukan itunya, Pak, yang saya bahas. Di dalam perspektif Kristen, selalu membuat sistematika propaganda. Contoh misal. Iya. Contoh misal ya, saya kasih contoh. Kenapa di dalam kekristenan, nggak semua ya, tetapi lebih ke sebagian selalu membuat sistem propaganda. Contoh misal, memakai nama Isa alaihissalam, terus habis gitu menarasikan Isa dengan Yesus berbeda, terus habis gitu, gua kasih satu contoh, pengajaran dari Dr. Bambang Nursena terkait res personae una substantia discreti non separati, itu scutum fide. Anda kan tahu scutum fide ya, itu perisai Trinitas itu bukan ditulis di dalam bahasa Greek, tetapi di dalam bahasa Arab, dan di tengahnya itu ada lafal dari proper name sesembahan umat Islam. Itu kenapa mereka kok berupaya seperti itu? Kenapa kok mereka ini nggak mau pede dengan original teks kitab mereka kan gitu? Nah, tadi sebelum Anda masuk, saya itu ngobrol dengan sesama praktisi Islam terkait masalah toleransi kan gitu. Nah, ketika Anda yang memiliki original teks bahasa Greek, ya sampaikan ke dalam bahasa Greek gitu loh. Tulislah theos kan gitu, tulislah kurios. Nah, nanti itu kan bisa diartikan. Tetapi kalau Anda contoh misal ya, saya pegang kitabnya, ini kitabnya Billy saya pegang ya, Torah Nevi'im Ketuvim. Ketika dari kalangan Kristen bertemu dengan Jew, mereka memakai perspektif Jew.
Ketika mereka bertemu dengan kalangan Islam, mereka pakai perspektif Islam. Kenapa kok nggak pede dengan kitabnya sendiri gitu loh? Kitab yang berbahasa Greek, ya, nggak ada masalah. Jadi kita Pak menempatkan toleransi itu sesuai dengan koridornya. Islam dengan koridornya Islam, Kristen dengan koridornya Kristen, Judaism dengan koridornya Judaism. Nah seperti itu. Supaya apa? Supaya nggak jadi polemik gitu loh. Paham Pak di sini? Paham? Maksudnya begini loh. Ya udah Pak, kalau paham udah Jadi Pak, gini, kelar udah. perbedaan Jangan jadi begini. perbedaan ini maksudnya dengerin dulu Pak. Maksudnya sih, boleh lah saya jawab sebentar. Saya masih ada ya 2 menit lah. Perbedaan tradisi ini. Kita tidak ada halangan atau tidak ada permasalahan tentang penggunaan kata menurut tradisi masing-masing gitu. Jadi jangan Bapak paksakan. Mungkin bukan paksaan, mungkin hanya masukan ya. Tetapi memang inilah dari awal kekristenan sudah ada. Makanya begini, ada kata logos di situ. Di firman di Yohanes 1 ayat 1, logos itu adalah sesembahan yang disematkan kepada dewa Yunani sebenarnya logos. Logos itu hikmat yang berkuasa. Makanya di kisah para rasul dikatakan kepada Tuhan yang tidak dikenal ada satu tempat diberi persembahan, ada Tuhan yang tidak dia kenal. Nah kata Paulus menyampaikan, aku akan menyampaikan siapa itu Tuhan yang tidak dikenal, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, gitu. Iya Pak, udah tahu Pak. Jadi serap inkulturisasi itu dalam Kristen kental memang. Mau ke daerah Afrika, mereka pakai budaya Afrika. Propaganda Pak, nggak pede dengan Bukan kitabnya. Mempermudah pemahaman. Bukan mempermudah Pak. Bukan sudah benar nih konsepnya. Lu udah percaya ada satu Tuhan ya. Gua kasih tahu nih Tuhan yang benar gini. Gitu. Sekarang saya tanya Anda, Isa dengan Yesus itu sama nggak? Pribadi. Loh enggak, jawab aja. Ini sesuai dengan scholar ya. Isa dengan Yesus, tokoh itu loh. Isa dengan Yesus sama nggak? Maksudnya ini pendapat saya pribadi sama ya? Enggak? Lu iya pribadi. Iya, kalau pribadi menurut saya sama. Nah oke. Menurut Anda sama, namun dari kalangan kekristenan lain ada yang ngomong beda. Itu kan untuk membedakan maksudnya gini, ada satu pribadi yang kisahnya berbeda. Nah itu kisahnya berbeda nih Pak, pribadinya sama. Iya tahu saya. Berarti kayak misalnya kan, Billy nih kan, Billy dikatakan gini Pak. Gini Pak, yang saya lebih fokuskan itu kan ada satu perspektif. Kalau Bapak secara pribadi menarasikan bahwa Yesus dan Isa itu satu tokoh yang sama dengan apa ya? Dengan sudut pandang yang berbeda, baik dari Islam, Kristen dan Yahudi. Itu udah nggak aku bahas. Terus yang kedua, ketika umat Kristen menarasikan Yesus itu adalah Allah, saya setuju kalau umat Kristen itu menarasikan Yesus itu adalah Allah, saya setuju gitu. Sekalipun saya umat Islam, tetapi dalam iman saya tidak tidak mempercayai bahwa Yesus itu Allah kan gitu. Nah, sekian banyak dari Anda bernarasi, Anda pasti percaya Yesus itu adalah Allah kan gitu. Iya. Nah, kalau Anda percaya Yesus itu adalah Allah, maka ceritakanlah itu sesuai dengan koridor Kristen, ya. Paham, Pak? Maksudnya jangan mencampur adukan dengan narasi yang bisa menimbulkan polemik. Ya, paham Mbak di sini, Pak? Jadi paham. Iman Anda dengan iman Anda, iman saya dengan iman saya, imannya Judaism dengan imannya Judaism. Dalam tanda kutip, jika nanti ada satu konsep ya, atau satu narasi yang diperdebatkan secara resmi, nah boleh kita kaji di situ kan gitu. Tapi ini kan forumnya bukan forum debat Pak ya, cuma sharing kan gitu. Dan kalau debat di TikTok ini kan nggak resmi juga gitu loh, seakan-akan kita saling menyerang satu dengan yang lain, kan nggak resmi kan gitu. Nah tetapi kalau misal ada satu sudut pandang yang mungkin bisa menimbulkan counter attack dalam sisi argumentasi, itu bisa diperbincangkan satu meja dengan narasi dialog resmi kan gitu, secara ilmiah. Nah itu baru Pak. Tapi kalau masalah yang kayak begini-begini Pak ya, contoh misal Anda mengimani Yesus Kristus, nah etimologi dari nama Yesus Kristus itu kan sangat identik dengan yang namanya kekristenan kan gitu. Nah kalau Isa Al-Masih itu kan identik dengan yang namanya Islam kan gitu. Sementara di dalam kalangan Jew, Yesus itu identik
sebutan dari Judaism untuk menyebut tokoh sentral yang ada di PB. Disebutnya Yesus. Makanya saya dari awal, mari gitu loh, kita bangun toleransi sesuai dengan koridor masing-masing. Berbeda lagi nanti kalau kita nih misal ketemu dalam satu forum dialog resmi, mungkin kita bisa membuat satu narasi yang ada dalam mindset kita. Kan semua pikiran yang ada di mindset kita keluarkan menjadi bentuk tesis kan gitu. Nanti kalau ada tesis timbul yang namanya antitesis. Setelah antitesis bertemu muncul yang namanya sintesis. Nah kayak begitu. Jadi ada forumnya. Tetapi kalau bukan pada forumnya, nah ini yang jadi polemik, Pak. Paham, Pak ya? Ya, heeh. Ya itu, Pak. Jadi kita tempatkan gitu loh. Debat harus ada tempatnya di forum kan gitu. Setuju kan? Yesus Kristus harus ditempatkan di dalam perspektif Kristen. Nabi Isa alaihissalam harus ditempatkan di dalam koridor Islam kan gitu. Jadi Ya. jangan dicampur adukan, nanti malah jadi apa? Polemik. Tahu sendiri, Pak ya. Bukan hanya di dalam kalangan Kristen, di internal Islam pun ada polemik. Contoh, kasus yang viral sekarang, Panji Gumilang, masalah nazab, kan banyak lagi, Pak. Tetapi itu semua bukan menjadi satu tempat untuk menyerang satu golongan, gitu loh. Kajian-kajian seperti itu harusnya secara ilmiah dan ada forumnya kan gitu. Nah kalau itu ditempatkan sesuai dengan koridornya, maka akan enak, Pak. Nggak ada polemik gitu loh. Lanjut. Bang Umar, tunggu, kan kita kan sebagai Muslim itu kan mengimani adanya Taurat, Zabur, Injil. Walaupun di situ juga di salah satu ayat kan juga menyebutkan kitab-kitab terdahulu kan sudah Iya. nggak ada ya. Nah, kira-kira Bang Umar masih punya nggak, Bang, kitab Apa itu? yang original? Oh, Kayak Taurat, Zabur, Injil yang ori. yang ori ya. Ini saya jawab dalam iman saya sebagai Islam, Pak ya. Saya nggak mau Iya, menjawab. sama-sama. Ya. Mohon maaf Billy ya. Makanya Ini aku mohon maaf sama Billy ya. Ini saya menceritakan dari sudut pandang perspektif Islam. Islam. Bang, sorry nih Bang ya. Tinggal dulu Bang, udah kelewatan 10 menit Bang. Siap. Ya. Yo. Makasih ya. Bil, thank you Bil. Yo. Yuk. Jadi di dalam iman Islam kan jelas, Pak, di dalam Quran itu kan bernarasi tuh bahwa ada satu kronologis di mana kitab yang diubah-ubah kan gitu. Sampai ayat 7. Nah, sebagai praktisi Islam, saya tidak percaya ada Torah yang asli kan gitu. Iya. Itu iman Berarti saya gitu loh. Sama-sama Bang. Makanya saya tanya itu kan Taurat, Zabur, Injil itu kan kalau dalam perspektif kita kan itu kan udah dihapus lah kan gitu. Nah, Ya. dan penyempurnanya ada di Al-Quran. Nah, sekarang kan ada Torah. Ini maaf Bang Bil ya. Nah, muncul Torah ini kan sebagai ilmu pengetahuan kan seperti itu kan. Jadi kita bangun yang namanya apa? Bang Umar tadi bilang toleransinya itu seperti itu. Bener ya? Biar kita bisa menempatkan diri kita itu di mana gitu loh. Dalam beragama kan seperti itu. Bener nggak Bang Umar? Enak. Oke, Yuk. gantian dong. Yuk, Ya, monggo. kayak Judaism, Gantian Pak. dong jadi pendengar terus Judaism dari juga tadi saya nih. mengimani baginda besar Nabi Muhammad sebagai nabinya mereka. Jadi kita juga harus apa ya? Harus terima gitu. Halus Karena legowo dari gitu. kalangan Jewish sendiri tidak akan pernah bisa mengimani baginda Rasulullah terus Yesus Kristus sebagai nabi atas bangsa Israel. Ya, monggo Bang Bil. Oke, gantian. Halo Bang Billy, monitor Bang Billy. Halo Bang Billy. Ya, oke. Saya mau tanya sedikit aja nih Bang Billy. Kalau di dalam Islam itu kan kita kenal ada rukun Islam ya, ada 5 yang wajib lah untuk diibadahi. Kalau di Yahudi ada nggak istilah itu rukun Yahudi, mana ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, ada nggak seperti itu? Bisa dijelaskan ya? Kalau yang rukun yang wajib ya itu puasa.
Shema sama Ve'afta. Shema Israel Hashem Elohim Hashem Echad, baru Ve'afta ya Hashem Eloheka. Jadi dengarlah Israel, Tuhan Elohim kita adalah Tuhan yang Echad, satu. Terus cintailah Hashem Elohim dan kenapatimu, kenadion, kekuatanmu dan sebagainya itu. Nah, tapi kalau prinsip 13 prinsip iman Yahudi itu ada 13 prinsipnya. Salah satunya Tuhan itu tidak mempunyai bentuk persamaan tubuh jasmani. Enlo hagu fenegu. Terus kekudusan tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Ya, orang lebih gitu. Ada anu nggak? Ada hajinya nggak? Wajib nggak itu? Apa tuh? Ada hajinya nggak di Yahudi itu? Oh, ada untuk pilgrim atau ziarah itu setahun 3 kali. Wajib itu, termasuk wajib atau sunnah itu kalau di sana? Wajib, tapi bagi yang mampu lah. Oh, itu. Tembok tatapan itu ya Bang ya? Iya. Oke, itu aja Bang Billy. Saya penasaran itu aja. Silakan yang lain lah. Ya, izin Bang Billy, izin nanya boleh nggak nih? Iya. Ya, baik. Begini Bang Billy, tadi saya sempat ketemu sama teman-teman dari kekristenan. Nah, mereka itu mengatakan bahwa Nabi Musa itu apa yang ada di dalam kitab Kejadian dan seterusnya itu adalah tulisan dari Musa. Bener nggak tuh Bang? Musa menyalin waktu dia di Sinai kan dia dikasih wahyu tuh, dia turun bawa 3 item, yaitu Pulau Batu, 5 kitab Torah dan juga Misfah. Ada 3 item yang dibawa dari Sinai. Nah, Musa juga menyalin 13 Torah, salin lagi sama dia. Jadi kalau yang dikatakan Musa yang menulis Torah ya Tuhan, si Musa hanya menyalin aja gitu. Oh, menyalin ya? Iya. Ya, itu manuskripnya masih ada nggak tuh Bang Billy? Ya, yang paling tertua sekarang ada di Samaria, di Samaritan, orang-orang Samaritan itu yang paling tertua itu Torahnya. Gini, ada lagi yang ingin saya konfirmasi Bang. Itu yang ada di dalam perjanjian lama yang dipegang oleh teman-teman di kekristenan, itu sama nggak dengan yang ada di dalam keyakinan Judaism? Nggak sama plek. Ada yang sama, tapi ada yang kira-kira tentang banyaklah terjemahan yang nggak pas gitu, yang salah. Oh gitu Bang ya. Susunannya juga beda, susunannya dengan kita. Oh iya. Oke, makasih Bang Billy. Terima kasih. Soalnya kita kan kalau ketemu sama teman-teman dari kekristenan itu selalu mengatakan itu, bahwa mereka juga memegang Torah yang sama dengan yang dipegang oleh teman-teman Judaism gitu. Iya. Oke, makasih. Dilanjut untuk teman-teman yang lain, silakan. Lanjut Bang Umar. Iya, siap. Ini ada John Peter nih. Halo John Peter, apa kabar? Nggak ke gereja John Peter? Baik. Tapi sambil makan dulu, bro. Oke. Nggak gereja kau? Lanjut. Udah baru pulang ini kan makan dulu. Emang Ya, Bidat udah ada jam 12 ini. gerejanya? Udah jam 1. Bil, Ada gerejanya, bro. apa? Bro? Gerejanya Gereja di Tritunggal. Gereja Tritunggal lah. Mana ada gereja bidat di Indonesia? Pak Jon, Yang ada gereja aku Tritunggal. mau nanya nih Pak Jon, aku nggak debat, aku mau nanya, gimana perasaan Bang John Peter ketika Bang John Peter itu kan sekarang banyak tuh di komal-komal Kristen yang tanda petik Trinitarian, mereka bernarasi begini Bang John, itu orang-orang Oneness nggak punya gereja, itu perasaan Bang John seperti apa untuk menanggapi yang kayak gituan? Enggak juga lah. Kan gereja itu ada kan karena tanahnya kami yang kasih, kami yang hibahkan. Bangunannya semen batu bata dari kami, tukangnya dari kami. Terus pendeta sekolah di Tritunggal mengajarkan 3 Tuhan. Ya, gimana itu? Mau dicabut itu yang dihibahkan? Duh, 3 Tuhan yang gimana sih Bang John? Tuhan mereka Ini satu. pengajaran sekarang ini, bro. Ternyata Tritunggal itu
manifestasi daripada Teos. Nah, ini yang parah ini yang parah. Triteos jadi Tritunggal di Indonesia. Nah, ini harus diluruskan ini supaya jangan kita pusing. Jelaskan, Bang John, jelaskan. Itu gimana itu Bentar ya, Tritunggal aku jadi makan dulu, nanti aku jelaskan. Kalian sambung dulu, aku selesai makan, kita lanjut, oke? yuk. Ya, Aku apa? juga makan dulu, Umar Bang ya, John, aku ya. makan dulu ya. Lanjut dulu kamu ya. Bentar ya. Iya. Lagi dong. Aku boleh tanya nggak sama Bang Billy? Yo, Ya, ini terkait dengan sesembahan, Bang Billy. Antara Judaisme dengan apa? Dengan Islam itu masalah sesembahan itu dengan Kristen gimana, Bang? Apakah ada kesamaan atau tidak menurut pemahaman Judaism? nggak ada sama sekali, nggak sama. Karena Yesus nggak pernah disebut El Gibor, dia nggak pernah disebut penasihat ajaib. Gitu. Jadi Yesus itu bukan Tuhannya Israel. Kan kalau dalam Israel kan ada hukum Torah berbunyi, jangan engkau menyembah laki-laki dan perempuan, nggak boleh. Laki-laki atau perempuan itu nggak boleh disembah. Jadi kalau ada Tuhan laki-laki ya itu bertentangan dengan Torah. Ada Tuhan itu bukan laki-laki dan bukan perempuan. Iya, Bang Billy, sedikit lagi saya konfirmasi, Bang. Ini sering juga kita ketemu dengan teman-teman kekristenan yang mengatakan bahwa Tuhan yang jadi sesembahan teman-teman di Judaism itu adalah Tuhan yang sama, itu dengan Tuhan yang mereka sembah gitu. Itu gimana itu, Bang? Nggak sama, tadi kan udah aku bilang. Dalam Torah ada hukum tidak boleh menyembah laki-laki ataupun perempuan. Nggak boleh. Oh, berarti klaim mereka itu klaim sepihak gitu ya? Ya, orang Kristen itu sering mengklaim perjanjian lama demi perjanjian baru. Jadi di perjanjian baru mengklaim begini, oh lihat di perjanjian lamanya di sini. Padahal tidak ada satupun jejak Yesus di dalam perjanjian lama. Kalau kita mau jujur, secara teks dan konteks tidak ada yang sama. Jadi sebenarnya tidak baik menyatukan perjanjian lama dan perjanjian baru, itu berbeda 180 derajat, saling meracuni, nggak masuk jadi. Iya, Bang. Terus gini, Bang. Gini, Bang Billy. Itu kan sering kita ketemu dengan teman-teman kekristenan itu selalu menarasikan bahwa sudah ada tertulis tentang Yesus di dalam Torah. Itu maksudnya gimana tuh, Bang? Apakah di dalam Torah yang saudara pegang itu memang menuliskan itu? Nggak ada sama sekali, makanya saya udah bilang berapa kali, nggak ada Yesus dalam Torah, di dalam Nevi'im, dalam Ketuvim nggak ada Yesus. Tapi kalau misalnya tentang Nabi Isa ada nggak, Bang, dalam Torah tuh? Nggak ada, nggak bisa. Oh, nggak ada juga. Nggak ada. Oh iya. Karena memang Ya kita. belum zamannya kan. Oh iya. Nah, soalnya kan selalu mereka menarasikan bahwa kita harus ke nubuatan. Nah, kalau bicara nubuatan yang dipakai APL. Kan APL itu Jadi itu diasumsikan, ngambilnya diperkirakan, dari kitab ini ditujukan kepada Yesus. Hanya diasumsikan. Mereka tidak bisa membuktikan secara konkret ini Yesus. Nah, nggak bisa. Makanya waktu di saya 9 semalam tuh sama si Gabriel, aku bilang seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lama pemerintahan ada di bahunya. Orang menyebutnya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, Yesus tuh nggak pernah punya pemerintahan ketika dia hidup. Nah, jadi gagal. Dan Yesus tidak pernah disebut El Gibor di dalam seluruh narasi perjanjian baru, nggak pernah. Makanya itu nggak ada sama sekali clue merujuk kepada Yesus di situ. Di mananya Yesusnya? Sementara orang Yahudi tahu itu bercerita tentang Hizkia, Raja Hizkia. Gitu. Nggak ada Yesus di dalam seluruh tanah, nggak ada.
Bisa saya Terus bertanya, ini Bang? Bang ada Billy. lagi sedikit. Bang Billy, Oh, Bang Billy, bisa saya lanjut. bertanya sebentar aja ya, sebentar aja. Menurut Yahudi, kitabnya Bang Billy, itu yang mau dikorbankan Abraham itu Ishak atau Ismail? Itu aja dulu. Ishak. Oh, Ishak. Oh, berarti kenapa saudara kita Muslim mengatakan yang mau dikorbankan itu Ismail? Beda dong. Enggak, saudara-saudara Muslim tidak semuanya Ismail. Kalau beberapa ulama mereka itu mengatakan Ishak. Contohnya Imam Oke. Al-Tabri di dalam komentarnya dia mengatakan itu Ishak. Gitu. Jadi intinya apa? Tidak ada yang Oke, dikorbankan. ada nggak Tidak boleh. saudara kita Muslim di sini? Enggak, maksudnya yang mau dikorbankan. Yang mau dikorbankan Ishak atau Ismail. Karena saudara kita Muslim mengatakan bahwa yang mau dikorbankan itu adalah Ismail. Kan rata-rata saya dengar, sudah saya ikutin Islam mengatakan yang dikorbankan itu, mau dikorbankan itu Ismail bukan Ishak. Lah sementara Bang Billy jelas-jelas orang Yahudi di kitab Abang mengatakan bahwa itu Ishak. Iya kan? Bagus disebutkan di kitabnya Bang Billy tentang konteksnya, dan di kitab kamu juga, di Bible juga disebutkan tentang apa yang mau dikorbankan itu. Iya. Yang jadi pelengkap di kitab Bible itu ya. Ya, ambilkan. Iya, kan di kitab saya itu udah jelas yang mau dikorbankan itu adalah Iya. sama dengan Bang Billy. Kenapa sekarang Islam Yang mengatakan sekarang saya tanya, kenapa di situ pakai kata penekanan yaitu Ishak? nggak usah begini kan? Yang penting kan Kenapa nggak bisa? udah tanya aja sama Bang Billy kenapa beda itu. Nah, Bang Billy enggak, menjawab. versinya kamu bagaimana? Versinya kamu gimana? Penjelasan kamu. Biar nanti Bang Billy jelaskan juga versinya Bang Billy. Maaf dulu, kenapa Anda kepanasan? Kan saya bertanya sama Bang Billy kenapa. Iya, Misalnya Bang siapa Billy yang kepanasan? Siapa yang kepanasan? Ada yang kepanasan. Kamu kan ngerocos. Kan saya udah bertanya sama Bang Billy, yang mau dikorbankan itu Ishak atau Ismail? Bang Billy jawab itu Ishak. Ishak, ya. Sekarang saya jawab yang mau dikorbankan itu Ismail. Oke. Menurut versi Islam. Oke. Nah, terus gimana itu Bang Billy? Menurut kamu ini kan yang lebih tertua itu adalah Bang Billy. Terus kamu Ya, yang baru lahir kemarin kenapa bilang Ismail? Sama, kamu juga kan baru lahir setelah Yudaism. Iya kan? Iya, dalam versi itu, dalam versi masalah kurban. Dalam versi masalah kurban kamu ikut. Kalau yang lain kenapa nggak ikut? Seperti tadi Bang Billy mengatakan tidak pernah terdapat di dalam kitab Taurat tentang masalah Yesus. Terus kenapa nggak ikut itu? Yang tertua dong, ikut tertua dong. Yang saya tanyakan mengenai siapa yang dikorbankan, bukan ke situ, ya. Berarti kan kamu milih-milih, kan gitu. Yang mana cocok, kan gitu. Kalau kita Al-Quran punya prinsip sendiri. Kalau kita Al-Quran, enggak. Kalau kita Al-Quran gini, begini, kita punya prinsip sendiri. Kita nggak ikut Judaism, kita nggak ikut juga Bible. Kita punya prinsip sendiri. Oke, iya. Nah, bisa nggak Bible mandiri? Bisa nggak Bible mandiri? Enggak, masalahnya buktinya Bang Billy dengan saya sama dengan yang dikorbankan itu adalah Ishak. Kamu baru dalam satu versi. Iya kan? Kita jadi pertanyaan aja. Klaim saudara. Tujuannya pertanyaan itu apa ya? Yang mau dikorbankan itu adalah Ishak, itu apa gitu loh? Dasarnya apa gitu, Bang? Biar nanti kelihatan. Ya kan udah Tujuannya apa pertanyaan itu dulu? Supaya apa? Kan Abraham itu Biar ketahuan yang mau dikorbankan oleh Abraham, oleh Nabi Ibrahim itu siapa gitu. kan udah jelas. Iya, tapi tujuannya untuk apa biar ketahuannya? Yang hendak dikorbankan itu kan kalau dalam versi Jewish itu kan Ishak, kalau dalam versi Islam itu Ismail. Nah, kan udah beda. Terus, ya jangan dipotong dulu lah, sabar kau foto ya. Jadi realitanya yang fundamental itu bukan masalah yang hendak dikorbankan. Yang fundamental itu siapa yang dikorbankan, itu loh. Apakah hewan, apakah manusia? Silakan Bill. Kan si Billy udah mau jawab kok. Yang mau dikorbankan itu adalah Iya, itu nggak fundamental. Ishak.
Terus yang dikorbankan sama Tuhan Allahnya Israel itu apa sebenarnya? Apakah Ishak, apakah Udah Ismail? nggak usah lari-lari ke situ, Loh, kok nggak nggak usah usah gimana? lari-lari ke situ. Intinya kan udah saya dapat poinnya loh. Saya udah Susah dapat juga poinnya Le yang mau sama foto dikorbankan ini itu. ya. Gua heran sama foto ini ya. Yang fundamental itu, yang dikorbankan itu apakah Ishak, apakah Ismail, apakah hewan? Kalau Gitu loh. kalau kita kan emang udah kitabnya kan ada dua, ya kan? Ya Iska ada kitab sendiri, Ismail ada kitab sendiri. Jadi kita mah nggak ngeributin itu kan gitu kan Iya. ibaratnya. Yang penting kita korbankan akhirnya jadi hewan itu. Duh, orangnya hilang ini. Umat Islam itu sekalipun Judaism tidak bisa menerima baginda Rasulullah sebagai nabinya, kita fine-fine aja. Hmm. Kita tetap ikut koridor. Makanya pertanyaan dari Bang Hanif ya cukup bagus gitu loh. Apakah kekristenan bisa objektif terhadap kitabnya sendiri? Nggak bisa. Di sisi lain ketemu Jewish, oh ngikut Jewish, ya kan? Kalau ketemu Islam, narasi-narasi propaganda dimainkan, yang Nabi Isa alaihissalam lah. Coba berdiri atas perspektif kitab kamu sendiri, kan nggak bisa kamu. Izin meluruskan bisa bang? Udah jelas. Lanjut. Begini aja kan, bentar aja ya. Kan sudah dijelaskan yang saya tanyakan begini sama Bang Billy tadi. Kan saya tanya, Bang Billy, di kitab Anda kan kitabnya itu yang duluan ini ada yang ini. Nah, jadi yang di kitab Anda itu yang mau dikorbankan itu Ishak atau Ismail. Terus Mas Bang Or, Billy sebentar, mengatakan bahwa sebentar dulu. yang dikorbankan Kok itu adalah yang kitab mau dikorbankan. duluan? Kok kitab duluan? Gua tanya, original teks kitab Jewish itu hadir di era abad berapa? Udah nggak usah ke situ, nggak Loh, usah ke situ. nggak Original bisa dong. teks kan yang saya Nggak aduh, bisa. kan Bang Billy Masoret, mengatakan bahwa yang gua mau tanya dikorbankan dulu itu sebentar. adalah Ishak. Sama juga dengan saya Ishak. Lalu kenapa? Lebih dulu mana masoretik teks dengan manuskrip yang ada di Birmingham, manuskrip dari umat Islam? Saya Lu tidak nggak bahas bisa. masoretik teks. Yang saya tanyakan, Nggak saya itu bertanya bisa. sama Bang Billy loh. Tetap lebih duluan manuskrip Saya Quran. tidak bertanya sama Anda. Yang saya tanyakan sama Bang Billy, saya udah dapat poinnya. Berarti Poinnya yang di mau mana? dikorbankan sama. Lebih dulu Yang- mana ada kitab Masoret dengan manuskrip Birmingham? Mohon maaf. Loh, kok mohon maaf? Saya Ya, itu kita tidak bertanya sama Anda. main sejarah kita ini ya. Ada Oke. kitab original text Enggak, dari Judaism kitab itu yang- ambilnya dari kitab- Masoret. Terus ada Kitab yang dari tertuang. kalangan makanya Masoret hadir di abad berapa? Masoret. Oke, kita tanya Pak Bang Billy. Loh, Masoret di tanya. abad berapa Yang mau Masoret? dikorbankan siapa? Loh, Ismail atau Ishak? kok Tanya mau aja tuh sama Bang Billy. dikorbankan? Kalau mau duluan kitabnya, Anehnya begini, Masoret di abad berapa? Quran di abad berapa? Loh, Kenapa yang baru kelahir kemarin ini mengklaim yang dikorbankan itu adalah Ismail? Itu Loh. tuh pertanyaan besar itu. dari Pertanyaan manuskrip mana itu? sederhana saja. Dari manuskrip mana? Yang dikorbankan Astaga. Ishak itu dari manuskrip mana? Lu dari Begini, manuskrip Valen, mana? Kamu ini sebenarnya Loh, kok kemarin begini, Valen begini. Ya dibedah aja, Sebentar dong. dibedah aja. Ya. Kenapa umat Islam mengatakan Ismail? Terus kenapa kamu menukil dari kitabnya Judaism mengatakan Ishak? Oh enggak, kan Susah Judaism mah sama betul. dengan saya. Kecuali kalau Saya beda. tanya, yang menceritakan yang hendak dikorbankan yaitu Ishak itu ngambil dari manuskrip mana? Iya, Mau jawab? sama dengan manuskrip kitab mana? saya. Kejadian. Begitu juga sama Bang Billy tadi udah jelas. Astagfirullahaladzim, kejadian itu buatan siapa? Begini, Buatan begini, LAI. Bang. Begini, Valen. Loh. Valen. Narasi yang dikorbankan adalah Yitzhak Valen. itu mengambil dari manuskrip mana? Dari manuskrip mana? Mobil ganti oli dulu lah. Ayo, dari manuskrip Udah mulai mana? macet-macet. Enggak, masalahnya. Loh, yang dikorbankan Ishak itu ngambil dari manuskrip mana? Kok masalah itu? Ayo. Ada Jadi kalau- manuskrip Masorah, kalau menurut- ada manuskrip Birmingham yang tertua dari Islam. Terus ada Kalau menurut LXX. Al-Quran, Umar, kalau menurut Al-Quran apa? yang dikorbankan siapa? Kambing lah, hewan lah, bukan manusia.
Oh gitu. Udah Berarti tidak kelar. perlu diperdebatkan. Nggak Berarti perlu. kalau yang dikorbankan kambing berarti tidak perlu diperdebatkan karena Iya. keyakinan orang Yahudi dengan orang Oten itu yang dikorbankan Ishak. Sedangkan Al-Quran mengatakan itu kambing. Jadi nggak perlu diperdebatkan sebenarnya, brother. Mobil. Iya, benar. Karena nggak akan Konfirmasi dulu, Bang ketemu John. Bang John. kambing dengan Ishak Bang itu John. beda jauh. Bang John. Oi. Tadi kan saudara Iya, mengklaim bahwa masalahnya yang tadi, dikorbankan itu masalahnya Ishak. begini Bang, sebentar aja. Kita konfirmasi dulu nih ke Judaism nih. Bener nggak tuh klaim saudara bahwa sama? Oh iya, kalau kalau Billy udah mengakui kalau yang dikorbankan itu Ishak. Billy mengakui itu. Jadi Ishak disembelih. Jadi Ishak Ya, disembelih Billy tuh. mengakui. Tanya dulu, Bang Billy, monitor Bang Billy. Ya, ya. Ya gimana tuh Bang Billy? Apa Ishak di kejadian itu disembelih gitu? Nggak ada. Di dalam ayatnya tidak ada juga berbunyi haknait bineket yakhirika asyrafat Ishak. Bunyinya bawalah anakmu ke atas gunung ya dan persembahkanlah bagiku. Itu nggak ada bunyi untuk disuruh disembelih. Jadi memang tidak ada yang disembelih di situ. Ya, nggak Nah, ada. namun demikian sarjana-sarjana ulama-ulama Islam juga berbeda pendapat soal itu. Salah satunya Imam Al-Tabri menyatakan bahwa itu adalah Ishak. Sebaliknya yang lain juga mengatakan itu Ismail. Jadi ada dua pandangan dari para scholar Muslim soal ini gitu. Nah, kalau kita lihat dari tekstual yang paling tua, kita bisa ambil dari Samaritan Text yang umurnya lebih tua 500 sebelum Masehi ya, yang lebih. Dan itu merujuk kepada Ishak. Nah, artinya apa sih di dalam dunia Islam juga ada yang percaya bahwa itu adalah Ishak, ada yang percaya itu adalah Ismail, sarjananya percaya. Nah, intinya apa? Memang tidak ada yang dikorbankan, baik itu Ishak maupun Ismail. Tapi yang perlu dipertanyakan, apakah Ismail juga hadir di saat mereka itu pergi ke Gunung Muria? Ya, itu. Ternyata kita di dalam sumber-sumber Judaism memang ada empat orang yang ikut, yaitu Abraham, Ishak, Ismail, dan hambanya Eliezer. Jadi ada 4 orang. Nah, Eliezer dan Ismail itu menunggu di bawah, sementara keduanya ini naik ke atas gitu. Itu yang perlu dipahami. Jadi ada dua pendapat soal itu, yang satu Ishak, satu Ismail. Artinya memang tidak ada yang dikorbankan, baik itu maupun Ishak maupun Ismail gitu. Iya. Saya paham tidak ada yang dikorbankan. Jadi yang saya tanya tadi, yang mau dikorbankan kan? Udah jelas itu kan, Abang Billy bilang itu Ishak, sama juga dengan saya, bukan dikorbankan, yang mau dikorbankan gitu. Ya dipahami pertanyaan saya gitu. Yang mau dikorbankan sih lebih kuatnya ke Ishak. Kalau Ismail itu hanya ke ini aja. Kejumutan dari Muslim ini aja. Cuma sih memang Anda mengatakan itu apa itu Bang? Coba dipaparkan analisa Bang. Analisa apa? Analisa Abang bahwa apa yang oknum yang terlibat di dalam kurban yang dilakukan oleh Abraham itu merujuk kepada Nabi Ishak gitu Bang. Coba dipaparkan Bang. Baca aja Torah. Masa baca Al-Quran? Sesat lah nanti. Iya, dipaparkan aja. Suruh baca. Itu kan klaim dari saudara. Tinggal baca. Bahkan sahabat-sahabat nabimu dan nabimu sendiri itu pernah membaca Torah dan Injil. Jadi itu hal yang wajar. Cuma ya kadang kalau mau copy paste itu ya benar dikit gitu loh. Jangan suka salah-salah. Ngomongin copy paste agama itu yang benar dikit. Kalau sampai salah itu maksa. Biar nggak Coba jadi apa Bang John Peter, Bang John Peter ceritain dong saat Ismail ingin memanah Ishak dan dan saat ibunya Ismail membuli ibunya, membuli ibu mantan kafir, diam kau dulu. Mantan kafir, diam aja dulu, nggak usah kejar itu kau. Panji Gumilang ya. Tadi kan udah dikasih. Kalau ada umat Islam, kalau Ya, ada silakan, umat Islam masuk nih ya, masuk nih, ada umat Islam nih, cowok nih, masuk ke kamarnya perempuan, bukan mukrimnya, ya. Itu dalam ajaran Islam gimana?
Lah, para Panji Gumilang, pembela Panji Gumilang. Bapak, Panji Gumilang, Panji Gumilang. Bang John Peter, Bang John Peter bahas dong. Bang John Peter, kisahin dong, ceritain ke aku dong. Saat Ismail ingin memanah Ishak dan ibunya Ismail yang membuli ibunya Ishak. Papa Mabo. Kau jelasin dulu yang tadi tuh klaim Anda yang mengatakan bahwa yang akan dikorbankan kau cuma pura-pura nggak tahu. Nggak usah ngomong jelasin. Orang foto emang bisa. Orang foto emang bisa ngejelasin. Orang foto ya. Foto Bapak kau. Gimana Bang apa? Foto mah susah kalau lawan foto. No. Buruan ke Indramayu. Weh, Panji Gumilang. Aduh. Susah kalau sama foto. Minimal sunat dulu, Mar. Minimal sunat dulu. Apalah kau ngomong. Udahlah kau jadi satu lah kau sama Panji Gumilang, ya. Emang ada foto? Ada foto bisa ngomong. Makin kaya aja sejak pindah agama ya, Mar ya. Makin kaya ya nih. Nggak usah lah kau Sukses nih dagang. Betul sih, si Valen kaya, pintar si Valen itu loh. Makin kaya dia, pandai banget dia. Pandai loh. Iya, pintar dia cerdas. Memanfaatkan potensi kemualafannya untuk mendapatkan uang tuh cakep banget dia. Betul. Karena umat sebelah itu kan mudah dibodohin. Foto emang bisa ngomong foto ya. Gue heran sama